karena kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Kami siap untuk taat kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, satu pertanyaan buat kita yang harus dijawab hari ini ialah, apakah sudah pernah merasa lelah? Secara fisik, ya. Apalagi kalau kita dalam keadaan ya kurang enak. Sekarang ini ada banyak, termasuk Silvi, mantu saya, anaknya, cucu saya itu masuk rumah sakit gara-gara cuaca, batuk, pilek, ya, banyak yang kena. Dalam keadaan seperti itu kita merasa lelah. Nah, itu fisik. Tapi pernah enggak saudara merasa lelah sampai suatu saat barangkali saudara merasa bosan dalam doa lagi, baca Alkitab lagi, ibadah lagi. Apa pernah sudah merasa seperti itu? Kalau saudara ragu-ragu untuk menjawab, saya katakan, saya sering kali merasa seperti itu. Dan sebetulnya, inilah yang akan kita lihat dari firman Tuhan hari ini, bahwa kita tidak sendirian. Ini dialami oleh seorang nabi, namanya Elia. Setelah dia mengalami kemenangan besar di Gunung Karmel, dia justru ketakutan dan melarikan diri ke gurun. Dia duduk di bawah pohon dan berkata, ini ibaratnya orang yang lagi retreat, sesudah dia melayani sekian lama, dia katakan, Tuhan cukuplah. Di ayat 4 tadi dikatakan, cukuplah Tuhan. Kalau kita mungkin cuma sampai situ, udah cukup Tuhan, capek saya. Kita bilang capek, wajar. Tapi dia lebih dari itu. Dia bilang, ambillah nyawaku. Itu sudah sampai di situ. Saudara barangkali berada di satu tempat yang monoton, dan sudah katakan, aduh capek. Itu lagi. Tapi Elia ditampilkan kepada kita hari ini, supaya firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kamu tidak sendirian. Dan Tuhan tidak marah mengenai hal itu. Tuhan saja tidak marah, tapi perasaan kita, kenapa saya jadi seperti ini? Dan Tuhan siap untuk memulihkan. Hanya dengan sampai pada perasaan seperti inilah, kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat yang berikut ialah, lalu berbicara, sebelumnya malah dikatakan, berbicaralah Tuhan dalam suara sepoi-sepoi basah. Kalau basah berkaitan dengan kesegaran, dan angin sepoi-sepoi itu bukan menandakan bahwa Tuhan marah. Seperti angin beberapa waktu yang lalu, kelihatannya cuaca lagi tidak bersahabat, marah, atap rumah berterbangan. Tetapi Tuhan dengan lembut menyapa hambanya itu. Tuhan memberi Elia tugas baru dan meyakinkannya bahwa dia tidak sendirian. Seringkali begini, ketika kita dibully sama orang atau direndahkan sama orang, dari WA kita, barangkali juga dari Facebook, kita kadang-kadang hati kita itu kesel dengan sikap orang itu. Tapi sebetulnya kita harus juga harus melihat ini, bahwa Tuhan mengizinkan orang-orang tertentu untuk merendahkan kita. Ya tentu pertama, itu memberitahukan kepada kita bahwa kita ini bukan orang hebat. Kita ini tetap orang yang rawan akan penghinaan orang lain. Tapi sebetulnya, kalau kita melihat orang yang menghina itu, pertama kita harus lihat dia bahwa itu adalah yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Itu satu. Yang kedua ialah bahwa
Orang yang merendahkan kita, dia merasa bahwa kita itu lebih tinggi dari dia. Dan dia tidak mau sama. Dia tidak mau kalau kita lebih tinggi. Oleh karena itu, dia menginginkan kita untuk turun sedikit supaya sama dengan dia. Dan kalau perlu kita diturunkan lagi supaya kita lebih dibawa dari dia dan dia lebih tinggi dari kita. Oleh karena itu, dia harus mengucapkan semua kejelekan-kejelekan kita supaya kita turun. Dan dia itu ada di atas. Dan itu adalah orang-orang yang mengalami patah hati, orang-orang yang mengalami merasa dibully, merasa dilecehkan, dihina, dan itu sakit hati. Kita pasti sakit hati dengan cara-cara seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan Elia, dia itu sampai kalau dia bilang ambillah nyawaku, artinya apa? Orang kalau sudah sampai pada tahap mau bunuh diri, itu kan dia kalau bilang ambillah nyawaku, artinya saya lebih baik mati saja. Jadi dekat kepada tindakan untuk bunuh diri. Nah, kalau perasaan bunuh diri ini merasa tidak berharga, lebih baik saya habis saja dari dunia ini, lebih baik saya pergi dari dunia ini, itu adalah satu tingkat depresi yang boleh dikatakan depresi tingkat rendah. Ada suatu keinginan untuk bunuh diri. Ada suatu perasaan bahwa saya tidak berguna. Nah, ingat bahwa dalam keadaan seperti ini, justru ada dua kemungkinan. Anda betul-betul menghilang dari dunia ini, Anda mencelakakan diri sendiri, atau yang kedua, Anda berada dalam satu kesempatan di mana Tuhan mau bekerja. Elia depresi, merasa sendirian, dan ingin mati. Tapi Tuhan bicara kepada dia, kamu tidak sendirian, masih ada 7.000 orang kok. Dia berpikir bahwa ketika melawan Baal, dia sendiri yang berjuang. Kadang-kadang kita merasa bahwa, aduh, kok yang lain nengok-nengok aja, saya lagi ngepel, capek saya. Sudah keringat, dan tidak ada yang memperhatikan saya, tidak ada yang muji. Padahal saya sudah bekerja keras. Tapi Tuhan menghibur Elia. Tuhan bilang, masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Dan mereka bersama dengan kamu. Dia tunjukkan, tuh sengaja ini Tuhan tunjukkan kepada Elia. Dan Alkitab menuliskan ini, itu merupakan satu penghiburan kepada kita. Kalau kita kesal dengan satu orang, ingat, masih ada ribuan orang yang bangga dengan kita. Makanya kalau ada orang yang bilang begini, aduh, saya kesal sama dia. Oh ya? Tapi saya sambung, saya bilang begini, tapi suaminya sayang sama dia ya. Artinya menunjukkan kepada dia bahwa kamu kesal sama dia dengan sikap dia, tapi ada orang yang sayang sama dia. Suaminya sayang sama dia. Anak-anaknya sayang sama dia. Dan mereka itu adalah yang dekat dengan dia. Kamu itu cuma jauh dari dia. Kamu cuma melihat satu kesalahan yang menjengkelkan kamu, tapi kamu tidak melihat ribuan kebaikan yang ada di balik dia. Dan itu hanya dapat dilihat oleh anak-anaknya, oleh suaminya atau istrinya, tapi kamu tidak melihatnya. Dan ini adalah satu konseling dari Tuhan kepada Elia yang merasa sendiri, merasa mau ingin mati saja. Dan suara lembut datang bagaikan angin sepoi-sepoi yang seakan-akan membujuk dia. Jadi kalau ada orang yang Anda kemudian curhat kepada dia, lalu dia menepuk-nepuk belakang Anda, itu sama dengan Tuhan menepuk-nepuk Elia. Kamu tidak sendirian. Kamu bersama-sama dengan 7.000, masih banyak orang yang, pokoknya begini saudara,
Kalau ada orang yang barangkali merendahkan Anda, sebaiknya Anda ingat orang-orang yang senang dengan Anda. Dan kemudian kita lihat di sini bahwa ini juga sama dengan yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius ini adalah murid dari Paulus. Jadi di dalam pemuritan, Paulus ini berkata kepada Timotius, tetaplah berpegang pada kebenaran yang engkau terima. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk mengajar, menegur, memperbaiki, dan mendidik dalam kebenaran. Saudara sekalian, yang bisa menyesatkan kita, kalau kita sudah terima Yesus dan kita merasa sudah diselamatkan. Itu betul. Orang kalau selamat dia harus buka hati terima Yesus. Tapi kalau Anda berhenti di situ, maka Anda hanya setengah jalan dari kebenaran itu. Karena hal yang paling penting di sini bukan soal kita terima Yesus, bukan soal iman. Tetapi saudara hidup di dalamnya. Itu lebih penting. Saudara menerima Yesus, artinya saudara masuk dalam keluarga Allah itu yang disebut dengan kerajaan Allah. Sama seperti kalau saudara masuk di dalam satu rumah. Saudara diterima di rumah itu. Saudara barangkali adalah orang yang terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama dengan rumah itu. Misalnya, saudara makan tanpa cuci tangan, hanya makan begitu saja. Memang saya pertama kali masuk Bandung, lalu duduk bersama-sama dengan orang-orang di sekitar saya, lalu mereka mulai makan. Saya lihat kok mereka tidak cuci tangan. Kalaupun pakai tangan, saya harus ke tempat cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Lalu makan. Nah saya lihat mereka makan begitu saja. Lalu di kampus saya dulu di Teranus bilang begini, orang kalau belum kena tipes di Bandung ini, dia belum jadi orang Bandung katanya. Gitu, kalau belum kena tipes. Lalu saya bertanya, apa saya harus kena tipes dulu? Saya lalu hubungkan antara cara mereka makan dengan penyakit tipes. Satu kali saya masuk di langganan saya, makan di sebelah situ, di belakang toko buku Naripan. Karena saya dulu kerja di situ, di penerbit Kalam Hidup. Nah, cuma jalan sedikit, baru makan situ. Hampir tiap hari di situ. Tapi tiba-tiba saya berhenti makan di situ. Kenapa? Sebelum saya makan, saya izin ke toilet. Dan mereka tunjuk di sana toiletnya. Begitu saya masuk di toilet, saya lihat di situ piring-piring yang mau dicuci ada di sekitar lubang WC. Keliling di situ. Di sebelahnya itu ada sayur-sayuran gitu. Saya bilang, apakah ini cara mereka mencuci piring dan kemudian cara mereka untuk memasak sayur? Aduh. Sejak saat itu saya tidak makan situ lagi. Sebenarnya sebelum saya kena tipes, saya tidak mau situ lagi. Memang masakannya enak. Nanti suatu waktulah saya ajak Anda ke sini mau ditraktir di situ. Ya, oh enggak gitu ya. Gratis. Anda makan, saya tidak makan. Saya yang bayar, Anda makan gitu. Tapi begitu Anda kena tipes, saya enggak mau tanggung jawab. Tanggung sendiri gitu. Ya. Nah, ini saudara-saudara sekalian adalah kebiasaan. Memasuki kerajaan Allah ibarat kita masuk ke sebuah istana. Anda diangkat anak oleh raja atau presiden. Masuk istana. Lalu kemudian Anda disediakan meja, ditaplak putih, duduk, kemudian harus memakai apa namanya ini? Serbet, makan. Anda kaku. Mungkin Anda, aduh kok begini. Terus makan juga disediakan garpu, pisau, dan semua peralatan itu harus dipakai.
lalu kemudian Anda abaikan itu, tidak pasang serbet di sini, lalu kemudian Anda mulai makan. Anda diterima, iya, tapi Anda harus menyesuaikan tingkah laku Anda dengan tata cara di kerajaan itu. Kalau tidak, Anda akan dipaksa. Anda akan dipaksa. Anda akan dibuat supaya sakit. Dan kemudian bilang, nah makanya gitu. Makanya ikut aturan di sini. Ini untuk kebaikan Anda. Bahwa ini adalah tata cara yang terbaik dan itulah yang disebut dengan karakter Kristus. Dan Anda tidak perlu melakukan karakter itu menunggu masuk surga. Enggak. Jadilah kehendakmu. Maunya Tuhan di sana, jadi di bumi ini. Jadi saudara sekalian, kalau tata cara kerajaan Allah itu adalah baca Alkitab, berdoa, disiplin, punya hati yang baik, lakukan itu. Saya minggu lalu, agak malu gitu ya. Saya bilang, ini kue ini saya yang beli. Terus ada seorang pengurus sekretaris di gereja ini, dia bilang, enggak Pak, ini bagian saya. Aduh. Saya bilang, ini luar biasa. Karena apa? Salah satu dari ciri kerajaan, karakter kerajaan Allah itu, Anda suka enggak suka, Anda itu harus memberi. Kalau Anda tidak memberi, Anda bertentangan dengan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Mobil dibuat oleh perusahaan mobil. Mobil itu dipakai, diisi bensin untuk maju. Tapi kalau mobil itu Anda beli karena bagus, karena baru, dan disimpan di garasi, tidak dijalankan, rusak malah, karatan. Dan banyak orang Kristen yang karatan karena apa? Tidak punya karakter atau hati untuk memberi. Luar biasa itu orang untuk memberi. Nah, orang yang memberi, Elia itu dipanggil, dipulihkan oleh Tuhan. Timotius disuruh untuk ikut karakter Kristus yang sudah tertulis dalam firman-Nya. Itu justru diutus. Diutus artinya disuruh, laksanakan ini. Nah, saya lihat di sini ada orang yang hanya duduk-duduk saja, yang lain ngepel, ada yang mencuci piring. Itu semua adalah kegiatan memberi, menolong orang, memberikan sesuatu, memberi persembahan juga. Kalau saudara tidak bisa beri persembahan, ada cara lain untuk saudara memberi. Philip misalnya, dia datang dan menyetel itu juga memberi. Dia ingin yang terbaik untuk melayani mereka yang ikut di Zoom dan di YouTube. Yang ikut di YouTube boleh berapa orang kira-kira? Ada 10? 20? Memang satu. Oh, ada. Bisa tahu di situ ya? Ada 6 orang yang ikut di YouTube. Belum lagi yang di Zoom. Kalau di Zoom bisa dilihat. Tapi kalau di YouTube, satu yang mengikuti, tapi yang menonton kan banyak gitu kan. Nah, dia ingin memberi, melayani mereka. Memberi adalah memimpin pujian. Memberi itu adalah memainkan musik. Memberi itu adalah menjadi pengurus. Memberi itu adalah menyiapkan tempat untuk orang beribadah. Memberi itu adalah menjadi panitia dalam satu kepanitiaan Natal misalnya. Memberi itu adalah memimpin liturgi. Pak Frans ini adalah warden di St. John. Nah, dia bisa memimpin di sini. Dan itu adalah panggilan kita. Panggilan kita. Nah, kita saudara sekalian, Tuhan ingin memulihkan kita. Tuhan ingin mengisi kehidupan kita dengan apa? Dengan
firman yang dia sudah dengar. Saya mau mengambil contoh seorang ibu pemegang hadiah Nobel. Ada yang mengenal dia? Iya. Ibu pemegang hadiah Nobel namanya adalah Mother Teresa. Sekarang Gereja Roma Katolik telah memberikan gelar kepada Ibu Teresa, Mother Teresa, menjadi saint, atau kalau laki-laki itu santo, kalau perempuan santa. Jadi Saint Teresa itu sebagai sosok yang penuh kasih dan tak kenal lelah melayani orang miskin di Kalkuta. Dia tidak peduli. Dia diprotes oleh orang-orang yang non-Kristen di sana. Dan mereka datang berdemo. Karena orang-orang yang dia ambil itu di pinggir jalan adalah orang-orang yang tidak punya rumah. Dan kepercayaan orang-orang di sana yaitu sudah nasibnya dia, udah biarkan aja begitu. Namun dalam surat-surat pribadinya yang dipublikasikan setelah dia meninggal, kita menemukan sisi lain dari perjalanannya. Dia kelihatannya disebut sebagai santa. Ya, secara letterlek artinya orang suci. Walaupun yang dimaksudkan santa atau saint itu bukan orang suci. Tetapi dia orang yang sudah disucikan oleh Tuhan, sama seperti kita. Gereja Anglikan di Jakarta itu namanya Gereja All Saints. Orang-orang kudus. Gereja Anglikan orang-orang kudus. Dan itu kan Alkitabiah. Di pengantar-pengantar dari Rasul Paulus dituliskan kepada orang-orang kudus di Korintus. Tapi bukan karena kita tidak pernah buat dosa. Tetapi karena karya Kristus, dia telah menebus kita sehingga kita menjadi orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Kalau perjanjian lama kan kudus, kados. Kados itu artinya dipisahkan dari yang lain untuk apa? Dipilih untuk Tuhan. Nah itu artinya disebut dengan orang-orang kudus. Nah saints itu juga begitu. Nah Ibu Teresa itu disebut saints, tapi anehnya dia mengalami apa yang disebut dengan dark night of the soul. Dark night of the soul. Artinya apa? Dia pernah mengalami apa yang disebut kegelapan dalam kehidupannya. Masa panjang di mana dia merasa Allah begitu jauh, sama seperti Elia tadi. Doa-doanya itu hampa. Karena didengar oleh Tuhan. Dan hatinya gelap. Itu yang dia sebut sebagai dark night of the soul. Kegelapan malam dari jiwanya. Lalu dia menulis begini. Dalam jiwa saya merasakan kegelapan yang mengerikan. Saya tidak dicintai oleh Allah. Bahkan Allah tidak ada bagi saya. Coba bayangkan. Itu perasaannya sampai seperti itu. Tetapi, ada tetapinya. Dan ini yang luar biasa. Mother Teresa tidak berhenti melayani. Perasaan seperti itu ada. Tapi tetap dia maju untuk melayani, memberi hidupnya untuk Tuhan. Justru di tengah kegelapan itu, dia memilih apa? Tetap percaya, tetap mengasihi, dan tetap setia. Dan itu mirip dengan apa yang dialami oleh Elia yang kita sudah baca tadi. Nah, Paulus juga memberitahukan kepada Timotius dengan satu nasihat dari firman Tuhan, yaitu kamu tetap mengerjakan pekerjaan yang baik. Modalnya apa? Firman Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, firman Tuhan itu adalah kata Raja Daud itu. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, suluh bagi jalanku. Arah hidup kita ini bukan apa yang baik bagi kita. Bukan perasaan dan keinginan kita
yang mengarahkan hidup kita. Gereja saat ini, saudara sekalian, terjebak ke dalam entertainment setiap minggu. Kayaknya kalau musiknya nggak bagus, dia nggak betah. Kayaknya kalau nggak wah, nggak enak. Saudara sekalian, Tuhan tidak mengentertainment kita dengan cara demikian. Saya tidak mau mengatakan bahwa Anglikan itu adalah gereja yang mayoritas di seluruh dunia. Saya tidak mau katakan itu. Akan tetapi, Allah dari dahulu memanggil segelintir orang. Untuk apa? Mau dijadikan model dia. Pada zaman Nuh itu sudah sekian ribu orang yang ada pada waktu itu. Akan tetapi, Allah ingin menyeleksi berapa di antara mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan ternyata cuma segelintir orang, cuma Nuh dan keluarganya. Mereka masuk bahtera, mereka selamat. Yang tidak percaya mendapatkan hukuman. Dan hukuman itu adalah air bah. Saudara sekalian, ini tolong inilah kita pahami sama-sama, ya. Kita pahami sama-sama. Kita tidak dapat menciptakan sesuatu yang menarik termasuk uang untuk orang bisa datang kepada Tuhan. Paulus bilang, Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang. Jadi saudara-saudara begini, bagaimana firman Tuhan ini merupakan satu kekuatan, inilah kesetiaan kita saudara sekalian. Saya mau memberitahu saudara, liturgi kita yang kita pakai setiap minggu itu, dari awal sampai akhir itu adalah kutipan firman Tuhan semuanya. Bukan cuma itu. Liturgi yang kita pakai ini adalah warisan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan dipraktekkan oleh orang-orang abad pertama. Dimulai dengan apa? Mereka punya ibadah apa? Mereka tidak punya musik. Kalaupun ada musik cuma yang apa namanya itu? Ya kecapi, itu pun Raja Daud. Terus ada seruling. Dan ketika mereka menyembah Tuhan, itu bukan dengan cara seperti itu. Mereka menyanyi seperti itu. Tapi ketika mereka menyembah Tuhan, mereka berada di sekitar firman Tuhan. Semua orang menyembah dia melalui segelintir orang. Dan saudara-saudara, waktu mereka dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan kepada orang lain, inilah umatku. Ketika orang Israel itu bertambah banyak, maka saudara akan lihat mereka dikocar-kacirkan oleh Tuhan. Karena apa? Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Dan mereka dibuang. Dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyisakan sedikit aja dari mereka. Habis gitu. Itu yang disebut dengan remnan. Remnan itu artinya sisa Israel. Sudah mau tahu? 10 suku itu kemana? Ke utara. Mereka menyembah patung-patung. Mereka mencampurkan antara adat kebiasaan meniru-niru. Mereka meniru-niru cara penyembahan orang-orang di sekitar mereka itu. Makanya itu terjadi apa yang disebut dengan semacam inkulturasi. Mereka menggabungkan antara cara penyembahan orang-orang bangsa-bangsa lain dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan lewat Musa. Dan apa yang terjadi saudara sekalian, mereka itu pertama kali pada tahun 700-an sebelum Masehi, mereka diboyong ke Babilonia. Dibuang ke sana. Dibuang ke Babilonia, 10 suku itu. Yang 2 suku itu tinggal di Yehuda. Mereka itu juga dibuang ke Babilonia
pada tahun 500, jadi 200 tahun setelah itu. Dibuang ke sana. Apa yang terjadi saudara? Yang terjadi ialah mereka tersiksa. Hebatnya apa? Dua suku ini, yang minoritas itu, dibawa balik oleh Raja Kores ke Yerusalem. Yang 10 suku kemana? Ada yang tahu? Yang 10 suku kemana mereka? Harus baca Alkitab. Hah? 10 suku itu kemana? Itulah yang dikenal dengan nama The Lost Tribe of Israel. 10 suku itu hilang. Makanya dari 10 suku ini ada yang ke Afrika. Ada yang ke Ambon. Ada yang ke Medan, betul. Iya. Ada yang mengklaim mereka itu keturunan Israel. Betul. Dan ini sudah sekalian, jadi kalau ketemu orang Batak yang hidungnya agak mancung-mancung, itu keturunan Israel. Badannya agak besar, mancung, itu keturunan Israel. Ketemu dengan orang Ambon yang agak putih-putih, itu jangan bilang dia itu orang Portugis nak ke sana kok. Iya kan? Orang Inggris ke sana, iya. Si orang Anglikan pertama yang bawa Injil, orang Anglikan yang pergi ikut mendirikan juga gereja Protestan Maluku adalah orang Anglikan namanya Joseph Kam. Patungnya ada di sana, di Ambon. Nah, kalau lihat ada orang-orang seperti itu, orang Ambon di sana, itu jangan-jangan dia keturunan Israel. Nah, itu lupakan itu. Tapi the lost tribes of Israel itu ada. Itu hilang. Tapi ingat, rencana Allah itu gagal? Enggak. Allah selalu menyediakan segelintir orang untuk apa? Melanjutkan rencananya. Saudara, kenapa saya pertahankan, ya saya dengan beberapa orang di sini, kita tetap pertahankan yang namanya liturgi Anglikan ini. Ini adalah salah satu warisan dari sana. Yerusalem ke seluruh dunia termasuk ke tanah Anglikan atau tanah Inggris. Dan dari sanalah kemudian itu menyebar ke seluruh dunia. Dari sana menyebar datang ke All Saints di Jakarta, baru ada di kita sekarang ini. Jadi saudara-saudara sekalian, segelintir orang ini yang meneruskan warisan jiwa hati Allah, yaitu taat pada firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Saudara sekalian, Mother Teresa, kembali kepada Mother Teresa, ini jelas bagi kita. Iman itu bukan soal perasaan. Dirasakan oleh Elia sama mau bunuh diri, Anda kalau mengalami stres, jangan minder loh. Sebab saat itu Anda sedang diberi, Allah memberi kesempatan bagi Anda itu untuk dituntun oleh Tuhan. Ya, Elia, Mother Teresa. Iman bukan soal perasaan. Saya diajar dulu, itu iman itu, saudara kalau kereta api, bagian paling depan kereta api itu apa sih? Lokomotif, mesinnya di situ. Gerbong kedua adalah perasaan. Gerbong ketiga itu adalah tindakan. Jadi yang pertama itu adalah firman Tuhan. Gerbong kedua adalah pikiran kita. Gerbong ketiga itu adalah perasaan dan yang belakangnya itu adalah tindakan kita. Jadi saudara sekalian, bagi kita ada kata-kata dari Ibu Teresa bilang begini. Ibu Teresa bilang begini, dia bilang bahwa sebenarnya yang paling penting bagi kita
adalah bukan soal ini. Yang paling penting bagi kita adalah bukan soal perbuatan kita. Bukan soal hasilnya bagaimana. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah apakah kita setia kepada Tuhan. Setia kepada firman-Nya. Sama seperti Elia, itu dalam keadaan mau bunuh diri tapi dia dengar Tuhan. Dia dalam keadaan capek, Mother Teresa dalam keadaan capek sekali, sudah gelap hidupnya. Dia katakan, saya tetap mengasihi. Karena dia tidak bergantung pada perasaannya. Mungkin kita juga seperti itu. Oleh karena itu saudara sekalian, kita dipanggil untuk terus melangkah, walaupun barangkali kita merasa gelap, merasa down, merasa tidak berdaya, tapi saya harus maju. Kita jadikan firman Tuhan itu sebagai sumber kekuatan kita, penghiburan kita, sekaligus dorongan kita untuk bertindak. Jangan berhenti pada mencari yang enak buat diri sendiri. Tapi jadilah seperti Elisa. Siap dipanggil, siap diutus, siap dipakai Tuhan. Karena kita kadang-kadang mencari, ada satu pemuda yang tidak lagi bersama dengan kita. Dia bilang gini, aduh bosan kalau ikut ibadah Anglikan. Berdiri, duduk, mengucapkan apa yang tertulis. Dan doanya itu adalah doa yang dibacakan. Saya cuma tanya satu sama dia, emang kamu bisa berdoa? Emang kamu bisa berdoa? Firman Tuhan bilang apa? Kita tidak bisa berdoa. Sebab kalau kita berdoa, kita hanya mengungkapkan keinginan-keinginan kita. Oleh karena itu, berdoalah menurut firman Tuhan. Dalam kitab Roma dikatakan bahwa di dalam kita yang berdoa itu sebetulnya bukan kita, tapi roh yang berdoa untuk kita kepada Tuhan. Karena hanya dialah yang tahu akan keinginan-keinginan Tuhan bagi kita. Saudara, kalau saudara mau bicara kepada Tuhan, biarlah saudara hidup di dalam roh dulu. Oleh karena itu, tidak mungkin orang itu berdoa yang benar. Tidak mungkin kalau dia belum terima Yesus. Dia belum didiami oleh Roh Kudus. Kalau dia didiami oleh Roh Kudus, dia akan merasakan bagaimana roh itu berdoa kepada Tuhan. Kalau dia berdoa, ya Tuhan saya udah bosan dengan istri saya ingin ganti yang lain. Itu juga doa kan? Betul nggak? Itu juga doa. Tapi sebelum dia berdoa, dia tahu bahwa jangan kamu menceraikan, jangan kamu berzina. Dia akan tidak berdoa begitu. Dia akan berdoa begini kalau dia lagi stres dengan istrinya. Ya Tuhan, ubahlah istri saya melalui perubahan diri saya sendiri. Itu doa yang benar. Ubahlah orang lain melalui perubahan diri saya sendiri. Artinya, kalau saya juga tidak lebih baik dari dia, jangan tuntut dia untuk berubah. Biar saya rubah dulu diri saya sendiri. Supaya orang tahu bahwa Tuhan bekerja lewat kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan jangan buat uang yang saudara habiskan untuk membayar transportasi ke sini terbuang begitu saja, tanpa saudara mengalami perubahan dalam hidup. Saudara harus pulang dengan satu komitmen. Tuhan, saya mau taat pada firman Tuhan. Sekalipun tinggal saya dan keluarga saya. Bahkan sekalipun tinggal diri saya sendiri seperti Elia yang merasa sendiri. Saya tetap mengikuti Tuhan. Saya tetap taat kepada Tuhan. Karena iman saya bukan dibangun berdasarkan hura-hura orang lain, pujian orang lain. Tetapi saya mau baca firman dan saya mau taat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini.
Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin.